Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Rafi Irfanevi. Saya Bradley. Saya Rizka. Dan kita akan menjelaskan tentang spesialisasi dari teknik sipil. Ada apa aja? Mari kita lanjut. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. Lama-lamain biar ada notif lagi. Manusia-manusia, tolong berisik. suara. Lu kenapa ikut-ikutan? Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kan gua katanya pembukaannya. Lama sih ya. Penuh nih memori gua. Ya, oke. Sekarang kita akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari teknik militer dan juga teknik sipil. Ya, jadi teknik sipil itu adalah teknik kedua yang ada di dunia ini karena yang pertama adalah teknik militer. Nah, teknik militer itu sebenarnya sama teknik sipil, tapi teknik militer lebih membutuhkan buat kebutuhan militernya, kayak jalan untuk berperangnya atau bikin seperti tembok dan lain sebagainya, itu untuk kebutuhan perang. Secara garis besar ya, berarti teknik militer itu adalah keteknikan yang berfokus kepada peperangan kemiliteran dan teknik sipil yang berfokus kepada keluarga sipil. Saat penjajahan, Belanda mempunyai infrastruktur penting seperti jalan, dermaga, dan gedung. Dan saat itu juga Belanda mempunyai arah khusus yang mempermudah transportasi dan juga perdagangan untuk menyebarluaskan Belanda di daerah yang sedang dia kuasai saat itu. Infrastruktur penting itu membantu Belanda untuk pemantauan dan pengambilan pajak. Ya, selanjutnya adalah perkembangan ilmu teknik sipil di era kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ilmu teknik sipil dianggap menjadi ilmu yang penting oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membangun berbagai macam infrastruktur seperti jalan raya dan juga gedung-gedung pemerintahan. Oke, jadi untuk saat ini itu teknik sipil terus berkembang di Indonesia. Contohnya itu pembangunan MRT Jakarta dan LRT Jabodetabek. Sedangkan untuk teknologi konstruksi itu juga terus berkembang sehingga memungkinkan pembangunan gedung-gedung tinggi yang lebih unik dan lebih canggih. Jadi alasan saya masuk ke teknik sipil di Parata University itu karena saya mempunyai ketertarikan di bidang teknik sipil. Dan juga ada dorongan dari keluarga yang merupakan juga dari lulusan teknik sipil. Jadi alasannya saya itu saja sih. Oke, jadi alasan saya memilih teknik sipil adalah karena teknik sipil itu punya prospek kerja yang sangat besar. Juga di Pradita University itu kita banyak pergi-pergi ke lapangan, lihat proyek dan lain-lain, dan itu menurut saya sangat asik sih. Nah, untuk alasan aku masuk teknik sipil tuh karena prospek kerjanya, kan kayak teknik sipil sendiri tuh udah punya banyak peranannya kan. Prospek kerjanya gede banget, apalagi di Pradita. Maaf ya guys. Ya, peran teknik sipil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia itu tuh dimulai dari perencanaan, perancangan, dan juga pembangunan konstruksi di berbagai jenis infrastruktur yang ada di Indonesia. Selain itu juga banyak infrastruktur di Indonesia, mulai dari jembatan, bendungan, jalan raya, gedung, bahkan dari sistem air bersih hingga drainase. Nah, ada 3 contoh infrastruktur di Indonesia dan peranan teknik sipil di dalamnya yang akan dijelaskan. Salah satu contohnya adalah pembuatan jalan tol Semarang-Demak. Peranan teknik sipil dalam pembuatan tol Semarang-Demak berawal dari perencanaan pembuatan, lalu ada perhitungan beban, perhitungan biaya, lalu mulai masuk ke dalam pembuatan, dan terakhir adalah pemeliharaannya. Untuk renovasi Mall Sarinah, peranan teknik sipil di dalamnya itu ada perencanaan renovasi, estimasi waktu penyelesaian renovasi, juga estimasi biaya renovasi. Adalah pembangunan kereta cepat WUS. Pembangunan kereta cepat WUS ini memiliki kontribusi dari peranan teknik sipil, yaitu perencanaan pembangunan, perhitungan BEP, perhitungan biaya, perhitungan pondasi, pemasangan dan pembuatan jalanan kereta cepat, pembangunan proyek, serta pemeliharaan proyek itu sendiri. Oke, jadi di teknik sipil itu ada 6 spesialisasi yang berbeda-beda.
Yang pertama itu ada teknik struktural. Teknik struktural itu teknik yang mempelajari tentang pembangunan struktur, perancangan struktur, juga memastikan struktur itu tetap bertahan walaupun mengalami suatu fenomena seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, teknik struktur ini mempelajari tentang sifat gravitasi dari suatu struktur sehingga mampu memperhitungkan seberapa besar sih beban yang bisa ditahan oleh struktur tersebut. Nah, yang kedua itu ada manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi ini mempelajari tentang kode-kode dalam pembangunan, juga langkah-langkah dalam melakukan suatu pembangunan. Nah, untuk spesialisasi yang ketiga ini ada geoteknik, yang dimana nanti teknik sipil akan berhubungan dengan tanah, batuan, dan lain sebagainya yang nanti akan menjadi penyokong suatu fasilitas bawah tanah. Untuk yang keempat ini adalah teknik lingkungan, yang dimana nanti teknik sipil akan lebih berfokus kepada cara pengurangan dampak dari pembangunan terhadap ekosistem sekitar. Ya, kita lanjut ke spesialisasi teknik sipil yang kelima, yaitu teknik transportasi. Teknik transportasi adalah spesialisasi teknik sipil yang merancang sistem jaringan transportasi seperti kereta api, kereta bawah tanah, saluran udara, dan jalur laut, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagai sarana masyarakat yang berpindah tempat secara efisien dan aman. Selanjutnya adalah spesialisasi dari teknik sipil yang keenam, yaitu teknik sumber daya air. Teknik sumber daya air adalah spesialisasi teknik sipil yang melibatkan pembangunan infrastruktur untuk air bersih yang mempelajari siklus hidrologi, yang biasanya merancang fasilitas sanitasi air dan danau, serta kolam buatan. Permasalahan di jalan BCR utama ini memiliki permasalahan, yaitu jalan yang berlubang. Lalu kenapa ya di jalan BCR utama ini malah memiliki lubang-lubang? Lubang-lubang di jalan BCR utama ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah ketidakpatuhan pengendara yang melewati jalanan tersebut. Ketidakpatuhan yang dibuat oleh pengendara tersebut antara lain pengendara-pengendara truk yang tetap melalui lintaskan kendaraan truknya di jalan BCR utama tersebut. Walaupun sudah terpasang rambu-rambu yang melarang bahwa truk melewati jalan tersebut. Solusi yang ada ataupun yang bisa dilakukan di jalan BCR utama ini adalah melakukan perhitungan kembali tentang beban maksimum yang bisa ditopang oleh jalanan tersebut. Lalu penggunaan ataupun penggantian bahan material dalam pembuatan jalanan di BSD Raya Utama. Lalu juga bisa penempatan petugas patroli di jalan BCR utama yang bisa untuk mengatur ketertiban dari pengendara-pengendara yang melewati jalanan BSD Raya Utama tersebut. Nah, untuk pembangunan jalan layang di Cisauk, inti permasalahannya itu karena kemacetan yang diakibatkan oleh open gate rel kereta api yang berlangsung setiap 5 menit sekali. Makanya di jalan tersebut itu selalu terjadi kemacetan. Nah, solusinya itu dibangun jalan layang yang melintasi rel kereta api dan dijadikan satu-satunya akses untuk melintasi rel kereta api. Lalu jalan di bawahnya itu nantinya akan dijadikan U-turn dari kedua arah, sehingga untuk melewati rel kereta api hanya bisa dilalui melalui jalan layang Cisauk. Oke gas, tambah 2 torang gas. Contoh permasalahan selanjutnya adalah simpang 3 tak bersinyal Taco Bell. Permasalahan utama di sana adalah kemacetan, yang dimana karena membeludaknya kendaraan yang melebihi dari kapasitas simpang tersebut. Solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan pemberian alat rambu lalu lintas atau pelarangan belok kanan.